Sabisa salam tentara dari Sabang sampai Barat dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 6 ayat 36. Dan Yohanes 4 ayat 16, Yohanes 4 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Haleluya. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya saudara kita semua yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidupnya. Haleluya. Orang yang hati yang percaya akan diberikan dengan mulut mengaku akan diselamatkan. Dan orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Tapi firman Allah dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan Tuhan akan senantiasa menyertai saya dan saudara dalam beraktivitas dimanapun kita beraktivitas. Kiranya Tuhan terus akan menyatakan kuasa-kuasanya dalam menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berpihak. Kiranya Bapa yang baik akan terus memberikan kita semangat untuk terus berjalan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih telah menyertai kami semuanya, apapun yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan selalu berkenan dengan apa yang dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 2. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya hati sepikir dalam Tuhan. Jadi hati sepikir dalam Tuhan. Kalau kita mau sehati sepikir dalam Tuhan, kita harus hidup mengasihi Tuhan. Ini ada sebuah peristiwa di mana Eudia dan Sintike mengalami ketidaksatuan hati. Mereka berselisih. Dua emak-emak, the power of emak-emak. Kalau the power of emak-emak berselisih, susah itu. Ya. Dan itu akan banyak mempengaruhi keadaan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Dan saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang berselisih dan pada akhirnya terjadi beberapa grup. Yang paling parah itu adalah kalau terjadi dua grup itu bisa saling memecah. Ya. Kalau terjadi 3 grup yang ada pihak yang netral, nah itu masih bisa mendamaikan. Tapi kalau sudah dua pihak saling berhadapan, nah itu tidak ada lagi. Dibutuhkan oleh pihak ketiga untuk menyatakan pendapatnya atau menjadi mediator supaya mereka menjadi orang yang hidup bersama. Nah, Paulus mengingatkan dia dan itu supaya hati sepikir. Nah, orang bisa hati sepikir itu karena hidup dalam kasih. Jadi kalau orang hidup dalam atau hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam kasih atau hidup dalam mengasihi Tuhan, itu akan bisa berpikir untuk melakukan perintah Allah. Karena firman Allah katakan dengan jelas, kalau Bapa dan Yesus adalah satu atau aku dan Bapa adalah satu, I and my Father are one. Jadi Bapa dan Allah itu adalah satu. Jadi dan dalam Yohanes juga dikatakan di sana bahwa Yohanes 5 ayat 9 dan 10 sama seperti aku mengasihi engkau. Nah, aku juga sama seperti Bapa mengasihi aku juga mengasihi engkau.
Kalau kita mengasihi dia, kita taat pada perintahnya. Sama seperti Yesus, taat pada perintah Bapaknya dan tinggal dalam kasihnya. Dan kita juga diminta tinggal dalam kasih Yesus itu. Jadi kita bisa melakukan hidup untuk hati kecil itu karena ada Yesus yang menjadi pemimpin hati kita, pemimpin hidup kita. Kalau kita dipimpin oleh Yesus, itu berarti karena kita hidup mengasihi Tuhan. Dan kita rela untuk dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Dan kita rela untuk melakukan dan taat pada perintah Tuhan. Kecuali kita sudah tidak mengasihi Tuhan. Kedua, kata firman Allah, hidup taat. Hidup seperti Kristus. Gampang? Tentu tidak. Hidup seperti Kristus walaupun tidak dianiaya, dia tetap sabar. Ya. Harus belajar, ya, kita harus belajar untuk hidup seperti Yesus. Karena Tuhan katakan, tidak akan sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. You shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Jadi, kalau Bapa itu sempurna, kita harus sempurna dalam apa? Dalam karakter, dalam tabiat, dalam sifat. Sempurna dalam apa? Dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Sehingga tidak boleh ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus juga dewasa. Jadi orang yang dewasa secara rohani itu ada persoalan, ada masalah, bukan berarti tidak bisa diatasi. Bagaimana kedewasaan rohani kita itu mengatasi persoalan-persoalan. Dan saya selalu mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tapi selama orang berpikir win-win solution. Karena banyak orang tidak berpikir win-win solution. Mau menangnya sendiri. Mau suka-sukanya sendiri. Mau hebatnya sendiri. Tidak mau berpikir win-win solution. Memaksakan kehendak. Dan kalau sudah itu terjadi, pasti tidak akan ada pertemuan. Harus dari dua belah pihak ada win-win solution. Yang bisa memiliki kebersamaan dalam pola berpikir, pola bertindak, sehingga terjadi kesepakatan yang membawa kedamaian satu dengan yang lain. Jangan dilanggar lagi. Jadi kita hidup seperti Kristus. Walau kita berbeda, kita dapat bekerja sama. Sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa Kristus yang memimpin, akan terjadi pertikaian, perselisihan, iri hati, benci, kepentingan diri sendiri, bahkan peperangan, perkelahian di antara kita. Jadi kita harus berpikir hidup seperti Kristus. Yang ketiga, belajar taat dan setia kepada Yesus dan firman. Dan kalau kita mau habis tertitik dalam Tuhan, ini harus kita lakukan, belajar taat dan setia kepada Yesus dan Tuhan. Jadi kalau kita belajar taat, ya mungkin ada jatuh bangun, mungkin ada ego kita yang sedikit gitu, yang mulai berkeras. Ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang melobbyingkan arahan, artinya melunak. Itulah dalam rangka kita bukan manusia sempurna. Kadang-kala pola pikir kita, pola tindak kita itu kadang-kala hanya untuk kepentingan kita, bukan memungkinkan kepentingan orang banyak. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan membuang atau menyingkirkan kepentingan kita hanya untuk kepentingan yang jauh lebih besar supaya nama Bapa dimuliakan. Dan itu harus bisa sesuai dengan hati kita. Dan kita hidup taat kepada perintah Tuhan, perintah firman-Nya, sehingga apapun yang terjadi, kita akan selalu berkata, kami mau hati tertitik dalam Tuhan. Kepentingan kami memang ada, tapi kepentingan Kristus jauh lebih penting
kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Dan biarlah hidup kita membawa kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Karena memang itulah tujuan Yesus Kristus menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu berdampak demi kemuliaan Yesus Kristus. Kiranya kita belajar untuk terus bisa hati sepikir di dalam hidup ini. Memang tidak mudah, bahkan suami istri saja sangat sulit hati sepikir dalam membangun keluarga. Ada yang satu, tidak ada yang satu kan. Hal itu, wah kacau rumah tangga itu. Jadi harus hati sepikir dalam membangun kehidupan ini. Apalagi kehidupan di dalam suami istri, kalau Tuhan tidak menjadi pemimpinnya, akan kacau balau. Tapi kalau Tuhan menjadi pemimpin kita, dimanapun kita akan selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah orang-orang kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami hidup dalam hati yang selalu melakukan apa yang tahan kepada cintamu dan juga hidup seperti Kristus dan hidup dengan Kristus. Memang tidak mudah dan percaya Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada apapun sakit penyakit mereka dalam nama Yesus keluar dan oleh diri Yesus sendiri. Dan Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang hadir menolong. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidup ini, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Engkau yang menyelesaikan masalah kami, persoalan kami, kesukaran kami, kesusahan kami, penderitaan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau menjawab dengan kebutuhan setiap kami. Terpujilah Engkau sehingga setiap kami mulia. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan kita lakukan. Berdoa dalam amin. Puji nama Tuhan. Selamat kita beraktivitas di pagi ini. Semoga sehingga kita bisa menjadi terang dan memberikan arah dan menjadi garam dan memberikan cita rasa. Mantap, mantap, mantap. Selamat kita semangat Tuhan.